Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Munif dari SMK Al-Lutfah, mengikuti program PPG dalam jabatan tahun anggaran 2021. Saya berada di kelas TIK 2 di Universitas Pendidikan Indonesia. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan review modul 3 dan melakukan analisis studi kasus yang diberikan langsung oleh dosen pengampu saya, yaitu Bapak Edi Prasetyo NMT. Oke, kalau begitu langsung saja kita lanjut ke materinya. Pada kegiatan modul belajar 3, kita mempelajari ada 4 kegiatan belajar. Kegiatan belajar yang pertama yaitu sistem jaringan dasar. Di sini dibahas tentang bagaimana dasar-dasar dari sebuah konsep jaringan. Kemudian yang selanjutnya kita membahas tentang konsep teknologi jaringan berbasis luas atau WAN, yaitu Wide Area Network. Di sini kita membahas tentang bagaimana mengkonfigurasi sebuah jaringan, yaitu dengan konsep WAN. Kemudian yang selanjutnya kita membahas tentang media jaringan, yaitu ada nirkabel dan fiber optik. Di sini kita mempelajari tentang media jaringan apa saja yang digunakan tanpa kabel dan juga media jaringan berupa fiber optik. Di sini kita juga dijelaskan tentang komponen fiber optik, cara kerja fiber optik, dan kemudian hasil akhir dari diskusi. Kemudian kita juga mempelajari tentang konsep komunikasi VoIP. Nah, untuk selanjutnya kita akan membahas tentang sedikit review, yaitu dari kegiatan belajar 1 sampai kegiatan belajar 4, apa saja sih yang jadi miskonsepsi dan beberapa hal yang kita diskusikan dalam pertemuan yang sudah kita lakukan. Yang pertama, kita mempelajari tentang model komunikasi data, yaitu ada simplex, yaitu satu arah, jadi hanya bisa mengirimkan saja. Kemudian contohnya adalah seperti email. Kemudian ada half duplex, yaitu kita bisa berkomunikasi dua arah akan tetapi saling bergantian. Ya, jadi contohnya ketika kita mengirim pesan WhatsApp, kemudian kita dibalas gitu ya, atau SMS ya, bisa jadi seperti itu. Nah, kemudian ada lagi yang full duplex, yaitu dua arah yang saling bersamaan. Jadi komunikasinya kita bisa langsung timbal balik. Contohnya adalah kita melakukan video call ataupun melakukan teleconference. Nah, karakteristik ini cukup dari masing-masing model komunikasi data harus dipahami ya, yaitu teknologi yang mempengaruhinya. Kemudian kita juga membahas tentang router. Apakah router itu bisa dijadikan switch atau tidak? Dari pembahasan yang sudah kita bahas menghasilkan sebuah kesimpulan bahwasanya router bisa dijadikan switch. Karena apa? Karena router memiliki physical address dan MAC address. Kemudian kita juga membahas tentang perbedaan antara OSI layer dengan TCP/IP layer ya, dengan OSI layer memiliki 7 komponen dan TCP/IP layer memiliki 4 komponen. Kemudian kita juga membahas tentang label pada sebuah kabel jaringan itu biasanya memiliki label seperti 10 base TX. Nah, pada kabel tersebut label ini kemudian ada artinya. Nah, artinya pada label ini yaitu 10. 10 itu adalah kecepatan. Kecepatannya berapa? Misalnya 10 berarti 10 MB per second. Itu adalah untuk bandwidth-nya. Ya, jadi bedakan antara bandwidth dengan kecepatan. Maaf tadi harusnya bandwidth ya. Kemudian kanal yang digunakan adalah baseband atau satu aliran data. Kemudian sedangkan TX itu memiliki arti yaitu twist pair. Ya, jadi kabelnya adalah contohnya yaitu UTP dan STP gitu ya. Sedangkan untuk FO atau fiber optik itu bagian TX atau bagian jenis kabelnya itu diganti dengan FX. Ya, dan bandwidth sudah meningkat. Jadi FX ini bandwidthnya sudah meningkat daripada yang TX sebelumnya gitu ya. Nah, bandwidth di sini lebih dari 10 MB per second. Contohnya di sini ada 100 batch FX, itu berarti dia 100 atau 1 GB per second. Kemudian yang selanjutnya, nah review yang selanjutnya adalah teknologi jaringan PAN, LAN, MAN, dan WAN yang biasa kita ketahui itu berdasarkan jangkauannya. Sedangkan sekarang kita itu harus sudah memperhatikan teknologi yang digunakannya
untuk menyimpulkan suatu teknologi. Nah, di sini contohnya MAN sudah tidak digunakan lagi pada Cisco. Kemudian jaringan komputer itu harus memiliki minimal 4 gitu ya, yang komponen yang harus dimiliki. Yang pertama ada rules, kemudian ada message, kemudian ada device, dan ada medium. Rules itu aturan, message itu pesan yang diantar, device itu berarti perangkat yang digunakan, dan medium adalah media transmisinya. Kemudian jenis kabel jaringan, ternyata yang selama ini kita pahami hanya strike dan crossover, ternyata sekarang ada tambahan lagi yang belum kita ketahui, yaitu ada rollover. Biasanya digunakan untuk router. Kemudian ada pada kabel atau teknologi standarisasi kabel itu ada 2. Yang pertama ada AIA dan TIA. AIA itu Electronic Industries Alliance, sedangkan TIA itu Telecommunication Industry Association. AIA atau TIA ini adalah standarisasi internasional struktur kabel, dan kabel jenisnya adalah UTP dan contohnya lagi adalah STP. Kemudian kita diberikan sebuah studi kasus. Studi kasusnya yaitu analisis mengenai proses pengiriman video ataupun data lainnya dari mahasiswa ke dosen melalui aplikasi WhatsApp dengan media transmisi yang digunakan. Jadi intinya kita harus mengetahui, menentukan model komunikasi data yang digunakan dalam kasus ini. Sedikit saya jelaskan, di sini saya menggambarkan ada 2 komponen. Yang pertama ada handphone di atas dan di bawah, kemudian ada gambar dunia, dan ada gambar semacam pertukaran gitu ya. Nah, ketika kita akan mengirimkan data menggunakan WhatsApp ya, baik berupa suara, video maupun dokumen, maka handphone akan mengubah ya sinyal yang kita masukkan ya, yaitu dari sinyal analog menjadi sinyal digital itu pada handphone. Kemudian sinyal digital yang ada di dalam handphone itu kemudian dikonvert lagi menjadi bilangan biner atau menjadi berbentuk biner, dan kemudian akan dikirimkan ke antena yang ada di dalam handphone tersebut. Nah, kemudian akan dari antena handphone kemudian akan dikirimkan menuju BTS sesuai dengan providernya. Nah, di sini penyampaian antara sinyal handphone ke BTS itu dia menggunakan sinyal elektromagnetik. Gelombang elektromagnetik akan mencari BTS sesuai dengan provider dan jenis jaringan. Ya mungkin ada yang 4G, ada yang 4.5G, dan maupun yang paling terbaru sekarang yaitu ada 5G. Jadi jaringan ini tergantung pada handphone tersebut, dan dia akan mencari berdasarkan provider yang digunakan. Kalau misalnya providernya jauh, maka sinyalnya akan semakin lambat dan latensinya akan meningkat, yaitu tingkat keterkiriman datanya akan semakin lama. Nah, inilah yang menentukan kecepatan daripada pengiriman data, karena gelombang elektromagnetik akan melemah jika melalui benda-benda, alat elektronik maupun beberapa faktor lain ya, lingkungan lain seperti adanya hujan. Jadi kalau misalnya ada hujan yang datang, kemudian sinyal atau kita mengirim WhatsApp atau pesan tuh biasanya kan ada delay ya. Nah itu biasa karena gelombang elektromagnetik akan sangat berpengaruh pada hal tersebut. Kemudian karena gelombang elektromagnetik ini akan melemah ya, kemudian setelah dari gelombang elektromagnetik disampaikan di BTS ke atas, kemudian dari BTS itu akan ditransmisikan ke bawah ya, menuju transmisi itu dia akan menggunakan jaringan fiber optik ya. Jadi kemudian dari BTS akan dihubungkan menggunakan fiber optik yang sudah terhubung baik nasional maupun internasional, sehingga kita bisa mengirim data secara lebih luas lagi. Nah, dari sinyal gelombang elektromagnetik ini kemudian akan diubah menjadi pulse cahaya. Jadi nanti komunikasi antara BTS satu dengan BTS yang lain itu menggunakan pulse cahaya. Nah, pulse cahaya akan dialirkan ke menara terdekat dengan penerima sesuai dengan providernya. Jadi dia akan mengirimkan dari BTS kemudian turun. Setelah turun dia akan mencari BTS terdekat yang ada pengirimnya, yang tujuannya gitu ya. Nah, dari tujuan itu kemudian dia akan mencari juga provider mana sebenarnya yang digunakan. Jika menggunakan provider yang sama, maka akan semakin mempercepat proses transmisi data. Dan jika providernya berbeda, maka dia akan meningkatkan latensi atau memperlambat proses transmisi data gitu. Maka akan menambah latensi dari proses pengiriman data ini ya. Jadi setelah sampai pada menara BTS, maka pulse cahaya akan diubah lagi ke gelombang elektromagnetik dan menuju handphone tujuan.
Dan pada handphone tujuan akan dilakukan perubahan dari gelombang elektromagnetik, ya jadi kebalikan daripada yang pertama menjadi sinyal digital, dan kemudian pada antena handphone ya perubahan tersebut. Dari antena handphone kemudian akan diubah dari sinyal digital menjadi sinyal analog, kemudian bisa diterima oleh handphone tersebut dan dapat masuk kemudian ke WhatsApp si penerima gitu. Dari antena handphone, nah seperti itu ya. Nah, kesimpulannya seperti apa? Kesimpulannya adalah jika diperhatikan dari proses transmisi data ini, maka bisa disimpulkan bahwa proses ini menggunakan model komunikasi half duplex. Kenapa? Karena di sini data yang masuk itu tidak secara bergantian langsung bisa dijawab ya. Biasanya kan kalau misalnya kita kirim pesan kan masih menunggu gitu ya, kita jadi tidak bisa langsung bisa menjawab, walaupun kalau sama-sama lagi on itu dan sama-sama lagi membuka bisa langsung dijawab. Nah gitu, itu adalah kenapa saya memutuskan untuk memilih half duplex. Mungkin dari saya itu aja mengenai analisis dan review materi. Dari saya cukup sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.